Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian sehat semuanya ya. Ini yang sudah bergabung baru 20. Biasanya MM1 Gasik ya. Ini tumben ya, baru 20. Itu kira-kira kenapa ya? Kurang tahu. Semoga sih sehat gitu ya. Nah, kita pemanasan dulu. Yang banyak yang sudah kenal kuisis ya. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Nah, silahkan kamu ya. Kamu buka kuisis ya. Nanti tinggal join. Dipersiapkan dulu, kamu buka kuisis, nanti join ya. Silakan ditulis kodenya.
Kita mulai saja. Bu, mohon maaf saya nggak bisa Iya? download puisinya, Bu. Gimana? Gimana? Saya nggak bisa download puisi. Oh, enggak download, tulis saja di sana Quizzes gitu. Bukan di download, tinggal ditulis saja di browser.
Ini hasil apa tadi ya? Hasil dari kuisis tadi. Nomor satunya Muhammad Ihsan. Yang kedua Naida, Wahyu, Ibnu ya. Ini sampai terakhir. Nah, ini ada yang belum dapat nilai karena joinnya mungkin terlambat ya. Jadi setengah jam baru masuk ya, masuk ke kelas. Ibu download nilainya. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini. Ibu akan jelaskan sebentar mengenai tugas yang sudah ada di Google Classroom ya. Yang tentang sistem bilangan. Ini LKPD-nya diperhatikan lembar kerjanya ya. Jadi nanti siswa dengan nomor absen 1 sampai 12 itu masing-masing membuat satu soal.
Kemudian absen 13 sampai 24 itu menjawab pertanyaan dari temannya. Terus yang nomor berikutnya adalah mengoreksi jawaban temannya. Jadi di sini yang akan dikonversi ya. Ini ada 12 macam dari variasi konversi. Nah, yang nomor absennya 1 nanti membuat soal desimal ke biner. Absen 2 membuat soal desimal ke oktal. Dan seterusnya sampai ke bawah membuat soal heksadesimal ke oktal. Kemudian nomor absen 13 menjawab pertanyaan soal absen 1. Demikian seterusnya. Nah, yang nomor absen 25 mengoreksi jawaban temannya. Jadi, nanti modelnya temannya membuat soal. Tapi membuat soalnya soal yang bisa dikerjakan. Jadi, misal nomor absen 1 membuat soal. Nah, otomatis nomor absen 1 kan sudah mengerjakan dulu. Jangan sampai soal itu tidak bisa dikerjakan. Yang nomor berikutnya, nomor 13, menjawab pertanyaan absen nomor 1. Yang nomor 25, 25-36, dia ngoreksi jawaban temannya. Benar apa enggak jawabannya? Jika menurut kamu ada perbedaan, dijawab saja di lembar kerjanya. Misalnya, menurut temannya itu jawabannya adalah 25. Sementara kamu mengerjakan sendiri, jawabannya ketemu 30. Nah, berarti ditampilkan saja jawaban menurut kamu. Dan untuk koreksinya, nanti kita bisa koreksi bersama, kayak gitu. Nah, ini misalnya ini nomor absen 1, dia membuat soal. Kan konversi dari apa tadi ya, yang nomor 1 ini desimal ke biner. Jadi membuat soal di sini, misalnya soalnya bagaimana gitu, berapa supaya jadi apa gitu kan. Di sini pertanyaannya desimal ke biner, berarti misalnya x terus dalam kurung desimal ke biner. Desimal ke biner. Desimal berarti angka 10. Di sini 10. Kemudian sama dengan titik-titik supaya menjadi biner kayak gitu. Nah, x-nya silahkan kamu angka berapa. Ini. Nah, nanti temannya yang akan menjawab. Temannya itu menjawabnya di bentar ini di format di lembar jawab. Ini juga nanti kamu membuatnya yang benar ya. Nah, di lembar jawab di sini. Ini misalnya berapa, terus ini yang absen ini Ibu sudah bagi, kuning berarti soal, biru ini adalah untuk jawabannya. Berarti kamu ganti di sini ya. Ini harusnya nomor absen berapa? Halo, nomor absen berapa? 13, Bu. Ya, berarti nomor absen 13. Siapa? Nomor absen 13, jawabannya. Nah, kamu jawabannya tuliskan di sini. Gitu. Kalau mau pakai komputer silahkan. Jika tidak, berarti kamu mengupload jawabannya. Misalnya kamu menjawabnya pakai buku gitu ya, pakai kertas terus difoto. Kamu berarti modelnya gini, sisipkan, upload dari komputer. Misal ya sebagai contoh, misal ini lembar jawabnya. Gitu. Nah, di sini misal ya, contoh. Misalnya ini jawaban kamu gitu. Nah, nanti yang di sini koreksi. Nah, ini koreksi. Berarti ini harusnya nomor absen berapa?
25. 25. Ya, betul. 25, siapa namanya? Kemudian, jika menurut kamu ada perbedaan, misalnya temanmu 25, padahal kamu menghitung itu ketemu 30, ya silahkan kamu masukkan juga jawabannya, sisipkan, upload dari komputer, misalnya jawaban yang benar gitu, misalnya ini. Nah, gitu. Ini menurut kamu misalnya. Gitu. Ya kamu berikan gitu. Misalnya di sini apa? Mungkin yaitu misalnya di temanmu ketemu 5, kok kamu ngitung ketemu berapa? Nah, jawaban kamu juga disertakan di sini. Nanti kita bisa koreksi bersama. Kalau sudah benar hasilnya ya kamu mungkin bisa menilai 100 gitu. Jika hasilnya sama kayak gitu. Paham perintahnya? Paham, Bu. Ya. Ini oke, ini contoh aja dihapus ya. Nanti kamu betulkan nomor absennya ya. Ibu tadi kan kopas biar cepet aja. Ini nomor absennya ya. Kemudian otomatis agar bisa ngoreksi, otomatis sudah membuat jawabannya dulu. Yang ini pun sama, ketika membuat soal ya tidak asal-asalan gitu ya. Tidak asal-asalan soalnya seperti apa kayak gitu. Iya benar ini nomor absen 1. Ya ini 1 ya. Soalnya seperti apa? Kamu udah punya kuncinya gitu. Artinya soal itu bisa ada penyelesaiannya. Kemudian yang temannya menjawab. Nah, untuk bisa ngoreksi otomatis kamu juga sudah mengerjakan atau melihat cara temanmu. Oh iya, dia benar. Sama seperti cara-cara saya gitu. Misalnya bisa juga kamu terpengaruh. Loh, kok beda ya? Yang benar mana ya? Ya tadi ketika ada perbedaan pendapat, kamu sertakan aja menurut kamu, langsung diupload saja. Paham ya lembar kerjanya ya? Paham? Paham, Bu. Ya. Oke, Paham. sekarang Ibu jelaskan mengenai ini materinya yang kemarin belum dijelaskan. Yang konversi mana yang kemarin kayak agak susah ini kayaknya. Bentar ini ya. Nah, ini konversi heksadesimal ke biner. Ini tidak langsung ya. Tidak langsung dikerjakan sebentar ini. Konversi bilangan oktal. Nah, ini yang 3. Oktal desimal. Nah, kalau konversi bilangan oktal ke biner itu tidak bisa langsung. Di sini harus melewati ke desimal dulu. Misalnya ada ini ya, oktal 1588 ini adalah simbol oktal. Dijadikan desimal dulu. Setelah itu baru dikonversikan ke sini. Ini yang cara pertama. Cara yang kedua, konversikan oktal ke 3 digit biner. Ke 3 digit ya, 3 digit. Lihat angka yang diminta misalnya di sini ya. 6502 oktal di sini supaya jadi biner. Kamu uraikan 2 ya. Angka 2 ini ya, 2 oktal ini kalau jadi biner itu kan seperti ini. Kan ini posisi. Nah, ini di sini sudah ada. Ini kan kamu hafalkan, cara menghafalkannya 1 2 4 8 16 32 64. Jadi kelipatan 2 kelipatan 2 kelipatan 2. Sudah hafal belum? Ayo dihafalin. 1. Ayo bareng-bareng hafalkannya. 1. 1. Terus? 1, 2, Ya. 4, Ya. 16, Oke. 8. Ya. Nah, jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ya, tidak sampai 256 karena angka maksimalnya 255 untuk IP address ya. Jadi ini diuraikan
2 itu kalau dijadikan biner seperti ini. 0 ya 0. 5 kan ini ya posisi 1, 2, 4. 1 ditambah 4 jadi 5. Kemudian 6 posisinya ini ya, kosong ini. 1, 2, 4. Ini sudah 6. Sehingga ini kalau dituliskan itu jadi seperti ini. Ya, ini. Hasilnya angka sekian oktal supaya jadi biner itu langkahnya ini. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, sekarang lanjut ya. Bagaimana kalau oktal ke hexadesimal? Sama. Dia harus melewati desimal dulu. Oktal ke desimal. Kemudian ke heksa. Ini terlihat ya. Oktal, angka sekian, oktal jadikan heksa. Ini terjemahkan dulu ke dalam ini desimal. Setelah jadi desimal, jadikan menjadi heksa. Nah, F ini angka berapa F? F mewakili angka berapa? 15. 15 apa 16? A itu 10. A, B, C, D, E, F. 10, 11, 12, 13, 14, 16. 15. Nah, iya itu ya, 16 kan, heksa kan 16. Jadi ini F. Bisa juga dengan cara seperti ini. Ini sama. Ya, kita uraikan lagi yang tadi. Ini sudah, kalau ini masih biasa. Nah, ini heksa ke biner. Heksa ke biner. Sama, heksa ke desimal dulu, baru ke biner. C7 heksadesimal. C itu angka berapa? C angka berapa? 12. 12. Ya, 12. Ini 7 ya. Kalau didesimalkan seperti ini, dibinarkan seperti ini. Nah, kalau yang cara berikutnya sama kayak tadi. Dilakukan dengan konversi masing-masing digit oktal ke 4 digit biner. Ini sama. Ini kan 7. Diuraikan jadi seperti ini. C, kan tadi 13 ya. 13 ya. Ini kan 1, 2, 4, 8. C itu 12 ya. C. 12. Iya, Bu. Nah, 12, Bu. Iya, Bu. 12. Ya, ini 12. Jadi tinggal Ya, Bu. dimasukin aja. Nah, C-nya masuk di sini. Ini masuk di sini. Tinggal dipindah. Nah, kemudian ini samalah, masih sama seperti tadi. Bentar, yang mana ya? Tadi kayaknya ada. Oh, ini udah berakhir ya. Bentar, yang sebelumnya, yang cara 3. Bentar dia. Oh, ini. Bentar. Nah, ini kalau biner ke oktal ya. Cara yang ini kita ambil 3. Ingat, kalau biner ke oktal itu 3 digit. 3 digit. Biner ke oktal. Ini ya, biner ke oktal. Ambil 3 digit, ibaratnya kita penggal-penggal, kita potong-potong. Ya. 3, 1, 2, 3 masuk di sini. Kemudian sisanya di tengah, ini di depan. Ini tinggal 2. Nah, yang depannya 0. Boleh kamu kasih angka 0, tapi di depan, tidak boleh di belakang. Kalau 110 nanti angkanya besar, tidak menjadi 3. Ya. Ini kita uraikan kan 001. Kalau dijumlahkan 4. 1, 2, 4. Benar enggak? Halo? Benar, Bu. Iya, Iya. Bu. Nah, yang ini 2 kan udah kelihatan nih. 1, 2, ya kan? Nah, ini 1 sama 2. Jumlahnya 3. Jadi 3, 2, 4. Hasil 3, 2, 4 ini. Oktal. Ini 100 kenapa 4? Ini cara misalnya
penguraiannya kan lama. Kalau kamu sudah paham langsung saja kayak gitu. Ini misalnya nggak dipenggal-penggal boleh, tapi kalau kamu mau ngitungnya lama jadinya kan gini. Ini kan 4, kemudian ini kan 8, 16. 4 ditambah 16, 20. Terus 32, 64. Ditambah 64. Ditambah 128. Ketemu 324. Lebih enak yang dipecah-pecah ya. Iya enggak? Iya, Bu. Nah, kalau biner ke oktal, 3. Sekarang ada lagi biner ke heksadesimal, itu 4 ya. 4, pecahnya 4. Ini 4. Jadi bagi 2, 4 ya. 4. 1, 2, 4. Nah, ini 1, 2, 4, 8. 8 ditambah 4, 12 ditambah 1, 13. 13 diwakili oleh huruf D. Karena kenapa D? Karena kita ke heksadesimal. Heksadesimal itu angkanya sampai 9. Hurufnya mulai dari huruf A. Kamu lihat di sini, oh dia heksadesimal, maka menggunakan huruf. Kalau yang tadi kan tidak pakai huruf. Kenapa? Ya karena oktal. Oktal itu hanya 8, jadi tidak pakai huruf. Tadi di soal kuisis ditanyakan ya. Paham ini ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Jika sudah paham ya, kamu sudah paham dengan tugasnya, berarti langsung dikerjakan. Ibu sudah buka di Classroom itu ya. Di Classroom. Ini terlihat share-nya? Terlihat, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, ini tugasnya udah muncul di sini ya. Kemudian ini, kamu tinggal buka saja lembar kerjanya. Klik. Kemudian materinya sudah ada di sini. Yang tadi itu. Nah, ini kamu tinggal ngintip aja cara-caranya. Gitu. Apa konversi dan lain sebagainya, Ibu sudah share di Classroom. Gitu. Ini mulai dari sejak apa, kenapa angka ini gitu loh. Ya. Gitu. Dipahami pelan-pelan, nanti lama-lama bisa. Karena nanti kita pindah materi, jangan terlalu lama di sistem bilangan. Masih banyak materi yang belum kita pelajari kayak gitu. Adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Oh, sip lah ya. Iya, kamu setelah ini tinggal langsung membuat soal. Silahkan mau puluhan atau misal kamu membuat soalnya tadi ratusan, misalnya 3, 5, 6. Desimal menjadi biner atau berapa menjadi berapa. Tapi kamu harus mengerjakan dulu sebelum soal itu kamu berikan ke temanmu ya. Jangan sampai waduh nggak ada penyelesaiannya nih. Kamu aja yang bikin soal nggak tahu jawabannya, gimana temanmu kan gitu. Karena pembuat soal berimbas ke penjawab soal. Kayak gitu. Dan nanti yang ngoreksi juga sama merasakan ini soal kok nggak ada penyelesaiannya. Kamu biasanya kalau mengerjakan soal ulangan atau apa nanti akan jawab ibu gurunya, Bu soalnya nggak bisa dijawab kayak gitu. Tapi kamu sudah menghitung duluan, memang benar tidak bisa dijawab. Jangan nggak bisa dijawab karena apa? Karena kamu nggak mau jawab atau kamu belum paham atau kamu tidak mengerjakan seperti itu. Ya materi hari ini itu ya. Ini yang gabung 28. Mau open kamera silahkan. Atau, nah ini seragamnya udah pada jadi? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Iya. Tadi temanmu yang beli jadi, dia udah, kok kamu udah siap, udah pakai Smekon ya? Tinggal pasang aja Bu gitu. Dia ceritanya mungkin kan anak ada yang sudah kepengin beli baju, akhirnya pengen pakai baju yang terbaru. Dia beli yang sudah jadi di toko, terus tinggal pasang itu badge-nya ya. Kan kamu ada
ibaratnya logo kebanggaan SMK 1 karena kamu kan kemarin ya tidak semua anak punya kesempatan untuk belajar di SMK 1. Jadi lebih banyak yang ditolak ya daripada yang diterima. Nah, masih banyak yang kepingin sekali gabung dengan kita, tetapi mungkin belum rezekinya sehingga mereka tidak bisa bergabung dengan SMK 1. Nah, kamu yang sudah bergabung ke SMK 1, diwujudkan rasa syukurnya dengan cara apa? Dengan cara mengikuti pelajaran dengan baik. Dengan cara belajar yang baik, itu wujud rasa syukurnya. Nah, apalagi bagi kalian yang bercita-cita kepingin kuliah. Mungkin di antara kalian itu kepingin kuliah gitu. Kadang untuk jurusan tertentu ada yang kayak boyong gitu loh. Dari SMK 1 boyong semua, ada yang ke perguruan tinggi tertentu, ke sini, kemana gitu. Nah, yang punya cita-cita kuliah, rapotnya, ya kamu kan udah pengalaman waktu SMP ya, rapotnya mulai dari semester 1 sampai 5 gitu, kamu perhatikan. Yang bekerja pun sama, ya perusahaan juga melihat nilai rapot kamu. Misalnya, waduh nih anak alpanya banyak gitu, dia sekolah aja banyak alpanya, gimana ketika mau bekerja gitu. Kadang-kadang yang nggak punya alpa juga banyak gitu. Orang mau menolak kan gampang ya, dicari titik lemahnya kayak gitu. Nah, kamu yang sudah di jurusan, apalagi jurusan multimedia, yang memang butuh perangkat. Di antara kamu yang mulai ya mipil, nabung atau apa, semoga orang tua kalian punya rezeki untuk beli laptop ya. Karena kalau kamu punya, otomatis pembelajarannya bisa lebih maksimal. Walaupun belum tentu ya. Belum tentu yang punya peralatan lebih pintar. Kenapa? Karena peralatannya dipakainya buat game, bukan buat pelajaran. Jadi ibaratnya dikasih modal tapi nggak dimanfaatkan. Kan nggak untung, ya nggak? Dikasih uang 5.000, didiemin aja, nggak diputer, ya kan nggak punya untung. Mungkin temanmu yang belum punya laptop tapi punya semangat belajar yang tinggi, kamu bisa mengejar di pelajaran yang lain, pelajaran yang bukan jurusan. Kan masih banyak ya, matematika, pelajaran yang lain. Kalau jurusan kan memang sebenarnya dibilang ya wajib gitu ya. Kamu kan bisa merasakan sendiri nanti. Dasar desain grafis, kamu mau desain pakai Corel nggak ada laptop. Itu kan suatu kendala ya. Iya Pak enggak? Iya. Ya, Bu. Nah, itu wah gimana saya mau mendesain padahal setelah ini saya kepengen bekerja. Ketika bekerja, ketika PKL, kamu itu udah langsung disuruh tolong kerjakan ini itu. Misalnya saya lulusan ini alumni corona misal yang nggak pernah pelajaran di sekolah gitu. Nah, kan itu kamu jadi kendala sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan bisa pada segera punya peralatan ya yang mendukung untuk jurusan multimedia karena memang jurusan ini butuh alat sama seperti kamu mau berenang tapi ke kolam renang nggak pakai baju renang tentu hasilnya tidak maksimal. Misalnya pakai baju jeans atau baju apa, intinya yang belum didukung dengan peralatan. Semoga bisa segera punya gitu. Jadi kita belajarnya bisa maksimal kayak gitu. Ngomong-ngomong malah sudah ini ya, sudah habis waktunya. Open kamera, ambil gambar. Ini Naila belum, Dela belum. Ya, 1, 2. Jadi apa bukti kehadiran kalian yang seperti ini itu Ibu kan simpan. Nah, nanti di di GCR juga Ibu taruh di sana rekaman mengajarnya mungkin yang terlambat ya. Itu bisa menyimak kembali gitu.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan live ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.